Kami nggak mungkin tahun ini menyajikan sama tahun lalu. Harus ada sesuatu yang membedakan antara DIY dengan yang lain. Ibu-ibu ya, Ya. walaupun gaptek, gimana caranya? Jadi dipaksa Ya. melek digital. Wah. Kalau semua seperti Mbak Alisa, saya itu kerjaannya Lebih enak sebenarnya. Juga jadi teman-teman ini merasa diperhatikan UMKM ini. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan juga bahagia selalu. Senang sekali, tentu saja di kesempatan kali ini saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di podcast Jogja Invest, persembahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya hari ini satu topik yang akan kita diskusikan bersama terkait kepuasan masyarakat, bagaimana perwujudan komitmen pelayanan terbaik dari DPM PTSP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sebelum nanti kita ingin mengetahui apakah ada survei, kemudian juga dari UMKM sendiri apakah juga puas atau tidak sih dengan pelayanan-pelayanan yang juga sudah diberikan. Nah, seperti biasanya 3 orang narasumber sudah hadir di podcast Jogja Invest. Di samping saya tentunya sudah tidak asing lagi juga untuk kita semuanya. Beliau adalah Bapak Agus Priyono MEC selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Agus, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat semua. Oke, terima kasih ya Pak. Kayaknya di Sama-sama. sela-sela kesibukannya akhirnya di sini juga bisa menyapa pemirsa ya. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang kedua pemirsa, beliau ini adalah anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Suwardi. Pak Suwardi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Tika. Oke, sehat ya Pak. Senang juga bisa ketemu di sini. Anggota Dewan kayaknya juga sibuk nih Pak. Tapi menyempatkan untuk bisa ke sini ya. Oke, terima kasih kehadirannya Pak Suwardi. Terima kasih juga. Kemudian yang ketiga pemirsa, saya tidak perempuan sendiri di sini, ada Mbak Aliza Fitriani. Beliau ini adalah Ketua Umum UMKM Masyarakat Wirausaha Jaya Daerah Istimewa Yogyakarta atau Mas Wirajaya DIY. Mbak Aliza ya. Iya, Assalamualaikum Aliza. Mbak. Waalaikumsalam. Oke, sehat juga Mbak Aliza? Alhamdulillah sehat. Oke, baik, terima kasih ya Mbak untuk Ya. kehadirannya di sini. Ini kayaknya ada produk-produk UMKM juga Iya, yang sudah dibawa. Nanti saya mungkin juga bawa. bisa dijelaskan seperti Insya itu Allah, ya. siap. Oke, baik, tentunya bersama dengan Mbak Aliza, kemudian juga bersama dengan Pak Suwardi dan juga dengan Pak Agus. Nanti kita akan membahas bagaimana perwujudan komitmen pelayanan terbaik DPM PTSP Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sebelumnya ini pemirsa mungkin saya ke Pak Agus terlebih dahulu nih mengenai pelayanan-pelayanan yang tentunya diberikan ini seperti apa Pak, sebelum nantinya kita akan fokus tentang tema kita hari ini. Silahkan Pak. Jadi Bapak Ibu semua yang kami hormati, DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah salah satu OPD di Pemda DIY yang sering disebut sebagai wajah utama pelayanan publik gitu ya. Ketugasannya salah satunya adalah memberikan pelayanan perizinan maupun non perizinan. Kemudian yang kedua, membantu pemerintah dalam rangka merealisasikan target-target investasi. Yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana Pemda DIY bisa mengelola kerjasama luar negeri. Nah itu kira-kira ketugasan kami adalah dalam rangka 3 pekerjaan yang cukup besar gitu ya. Memang bedanya kalau kami itu ada namanya kerjasama luar negeri. Di DPM PTSP lain itu nggak ada. Oke, hanya di Cuma Jogja. melakukan pelayanan perizinan sama memenuhi target investasi. Di Jogja saya didhawuhi Pak Gubernur untuk membantu bagaimana kita mengelola kerjasama luar negeri. Nah ini kita sekarang fokus untuk yang poin 1 sama 2 gitu ya. Nah terkait dengan masalah kepuasan masyarakat. Sebetulnya Bapak Ibu semua, tadi saya sebutkan untuk yang pertama adalah bagaimana Pemda DIY bisa memberikan kualitas pelayanan perizinan non perizinan dengan sebaik-baiknya. Kami Pemda DIY dari waktu ke waktu, terutama sejak saya ditugaskan Agustus 2020 nih Pak nggih. Komitmen kami adalah harus ada perubahan mindset pelayanan di kantor kami. Harapannya adalah pelayanan publik
khususnya terkait dengan perizinan non perizinan itu semakin baik. Karena tadi masyarakat itu memandang bahwa DPMPTSP ini tadi wajah utama pelayanan publik. Paling gampang kementerian lembaga di pusat itu kalau mau menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik, Ya. pasti yang diincar itu namanya DPMPTSP. Oke. Pasti itunya. Banyak yang melototi, artinya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang ada di kami gitu, Mbak. Boleh saya sebut Kemenpan RB. Kemudian ada namanya lembaga Ombudsman. Kemudian ada Kementerian Investasi. Kemudian KPK, BPKP, BPK. Wah, itu udah deret-deret kan. Lihat, sama, semua memberikan melakukan monitoring evaluasi. Tujuannya adalah antara lain pelayanan prima. Supaya standar pelayanan publik yang ada di bidang perizinan itu memenuhi standar yang ditetapkan. Oh, jadi artinya sudah ada standar juga dari pusat begitu, Sudah, Pak? standar. Oke. IKM ini salah satunya aja sebetulnya. Dari sekian parameter indikator yang dilakukan, salah satunya adalah indikator kepuasan masyarakat. Ya, tapi yang jelas tekad kami senantiasa kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat DIY. Mudah-mudahan para pemohon perizinan atau peminta jasa layanan publik ada kami mudah-mudahan itu merasakan adanya perbaikan, paling tidak selama kami diberikan mandat untuk memperbaiki atau membantu Pemda DIY baik dalam rangka pelayanan publik maupun dalam rangka kerjasama luar negeri gitu ya. Itu mungkin Mbak Nia. Baik, tapi tentunya survei kepuasan masyarakat ini perlu dilakukan begitu ya Pak ya. Nah, sejauh ini bagaimana untuk pelaksanaannya dan apa yang dirasakan oleh masyarakat? Apakah memang kualitasnya sudah bagus atau kayaknya setengah-setengah dalam memberikan pelayanan atau bagaimana? Tadi saya sebutkan banyak indikator untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang ada di Pemda DIY gitu ya. Tadi disebutkan ya dari Kemenpan RB, oke, alhamdulillah 3 tahun terakhir kami dinilai sebagai OPD yang memberikan pelayanan prima. Nah, ini tujuan. Kalau pelayanan publik itu tujuannya tertinggi adalah namanya pelayanan prima. Alhamdulillah 3 tahun terakhir kami mendapatkan penilaian itu. Kemudian kedua dari Ombudsman. Ombudsman menilai sejauh mana kepatuhan standar pelayanan. Alhamdulillah sama. Kami 3 tahun terakhir, alhamdulillah Pak. Pelayanan prima lagi Pak? Mereka mengkategorinya sebagai kelas A. Oh, kelas A, oke. Kelas tertinggi, grade A, kelas tertinggi. Iya. Jadi itu beda itu tertinggi. ya? Oke, baik. Kemudian dari Kementerian Investasi, di Kementerian Investasi melakukan penilaian terhadap kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan perusahaan. Alhamdulillah, kalau 3 tahun lalu kita berada di urutan 17 seluruh provinsi, 2 tahun lalu urutan 6. Alhamdulillah tahun lalu kita kedua Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi namanya anugerah layanan investasi. Oke. Dari KPK menilai namanya survei persepsi integritas. KPK melakukan namanya monitoring center for prevention. Ada 8 elemen. Bagaimana PBJ, bagaimana masalah pengelolaan aset. Salah satunya yang dilakukan KPK adalah memonitor masalah perizinan. Alhamdulillah Bapak, 3 tahun terakhir nilai kami sempurna 100. Jadi, Wow. nah, 100 sempurna ya ini Pak ya. Sekarang kita masuk namanya IKM ya. Iya. IKM itu mandat dari peraturan menteri, kemudian diterjemahkan ke peraturan gubernur tahun 2019. Oke, berarti artinya ada landasan hukumnya juga ada, ya. Oke, semua baik. OPD itu wajib melakukan namanya survei. Nah, nanti untuk mengetahui sejauh mana indeks kepuasan masyarakat. Tidak hanya kami, semua OPD. Paling tidak itu setahun sekali harus melaporkan hasilnya. Kami melakukannya tidak setahun sekali, setiap bulan kami lakukan. Oke, kenapa Setiap itu bulan Pak? kami Setiap bulan lakukan. tidak setahun sekali begitu? Bagi kami 1 tahun itu terlalu lama, Mbak. Oke. Sehingga kalaupun ada masyarakat pemohon perizinan itu ada penilaian yang kurang, kami cepat untuk melakukan perbaikan. Elemen mana? Kira-kira seperti itu. Setahun terlalu ini Pak, nanti yang komplain terlalu terlalu banyak. Terlalu banyak yang Mendingan komplain, setiap ya? bulan kami lakukan, kalau ada kekurangan langsung kami perbaiki. Nah, ini tujuannya kami. Seperti itu. Meskipun nanti itu dikompilasi dalam waktu 1 tahun. Tapi kami melakukannya setiap bulan. Ada, kami rilis. Kalau ngikutin di websitenya kami, itu kami selalu rilis. Berapa IKM misalnya bulan Januari, nah itu kami keluarkan. Per bulan ya Pak malahan Ada ya? per bulan, gitu kami lakukan. Nah,
Itu. Oke, baik. Waduh, luar Seperti biasa itu. sekali ini. Pak, saya mungkin ke anggota Dewan Monggo. dulu, Pak Suradi. Pak, ini kalau kita memandang dari sisi ekonomi, tentu saja urgensinya atau pentingnya dalam Pemda ini melakukan survei kepuasan masyarakat ini apa sih, Pak? Ya, Mbak Tika, Pak Agus Kepala Dinas, Mbak Aliza. Mbak siapa Aliza. tadi? Aliza. Mbak Aliza, Aliza. DPM PTSP. Jadi ini kan dua subjek. Ya. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu satu pintu. pintu. Oke. Ini kan punya korelasi yang sangat dekat. Bagaimana kemudian masyarakat ini bisa tertarik untuk menanamkan modal di DIY. Berinvestasi di DIY ya? Ya. Sehingga mereka bisa dan mau berinvestasi di DIY. Ini kan korelasinya bagaimana kemudian pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal itu. Jogja yang istimewa ini DPM kita juga punya apa namanya tupoksi yang berbeda dengan profesi yang lain kan. Ini kan yang dilayani bukan hanya modal dalam negeri, tapi juga modal asing ini. Nah, tentu dengan banyaknya orang berinvestasi gitu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi. ekonomi. Ekonomi, ya. Ya toh, ini kan pasti itu. Entah yang mereka bangun ini dalam kegiatan apapun, karena Jogja ini memang juga sebagai daerah yang punya potensi wisata. Ya, sehingga ini ada kuliner-kuliner yang disajikan oleh Mbak Afifah ini ya. Karena memang kuliner ini termasuk ikon yang diminati oleh masyarakat yang datang dari luar Yogyakarta. Oh, Jogja itu kulinernya enak-enak. Jogja itu kulinernya murah gitu. Yang jual ramah-ramah Ya, begitu. betul. Nah, begitu juga yang kita harapkan yang ada di Dinas Penanaman Modal ini, bahwa kami berharap memang beliau bersama jajarannya dari DPM ini punya standar plus yang kami harapkan. Kalau standar dari kementerian tadi sudah ada kan, kemudian dibakukan juga operasionalnya dengan peraturan gubernur ya yang ada di Yogyakarta ini, sehingga pelayanannya kepada masyarakat ini setiap diadakan survei begitu akan selalu gridnya itu meningkat. Kalau dulu belum standar A, sekarang sudah standar A gitu kan. Beliau kan di sini 4 tahun jalan ya. Mau Pak, 4 tahun, Pak. 4 tahun jalan ya. 4 tahun jalan. Atau mau 4 tahun gitu dari tahun 2020. 2020, Gitu. ya. Nah, ini yang kita harapkan begitu sehingga OPD yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat, pelayanan publik ini sebagai garda terdepan yang dipercaya oleh gubernur, yang dipercaya oleh pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta, bagaimana dalam rangka memberikan pelayanan dari Mbak para pelaku usaha yang besar sampai dengan para pelaku usaha yang kecil gitu ya. Ini agar sama-sama untuk mendapatkan perhatian yang baik begitu. Nah, kepuasan masyarakat ini tentu nanti akan ada relevansinya dengan pertumbuhan usaha-usaha baru yang ada di Jogja. Ini tentu ada relevansinya. Nak golek izinnya we angel gitu. Susah. Wah, megah berusaha di Jogja kan Tapi begitu. sekarang kayaknya enggak ya, Nah, enggak susah ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, alhamdulillah bahwa Pak Agus ini gridnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat kan naik. Angkanya tadi hampir 100 kan terakhir Iya, yang diterima. Nah, harapan saya kepada Pak Kepala Dinas memang belum puas dengan prestasi ini gitu. Sehingga di Jogja harapan kami bisa memberikan pelayanan standar plus. Plusnya apa kira-kira inovasi yang bisa dilakukan? Itu nanti biar Pak Agus kemudian mencari sebuah celah bagaimana yang pas yang ada di Jogja. Suatu misal gitu, di situ sudah pelayanan terpadu satu pintu, ya, satu pintu. Mungkin enggak itu suatu misal, mungkin enggak Pak Agus ya. Kalau kemudian kita sekarang ini sosialisasi ya, kita podcast sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan. Bagaimana kalau pada saat yang lain kita offline gitu, kita offline datang di tengah-tengah masyarakat. Begini loh sesungguhnya komitmen kami dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesungguhnya sudah mulai dilakukan, tetapi kita masih mengundang ya Pak Agus ya, masih mengundang pada tempat-tempat tertentu, mengundang para pelaku usaha ini untuk kita berikan sosialisasi, kita berikan penjelasan. Nah, ke depan harapan kita memang peningkatan ini kan selalu meningkat. Kami sudah ini meningkat. Pak. Sebetulnya kami sudah bergerak di luar tadi yang Bapak sampaikan. Ya. Jadi kami memang memandang bahwa kita itu tidak bisa selamanya
sifatnya Menunggu. menunggu. Ya, betul. Jemput Kita bola ya harus berarti, Pak? berpikir untuk berani bergerak keluar. Ya. Kami sudah memulai. Sip. Contohnya Sabtu lalu Pak, saya nggak liburan juga Pak. Wah, Jadi alhamdulillah. teman-teman namanya pekerja migran yang dari DIY itu baru pulang. Ya. Kami bekerja sama dengan Bank Mandiri Oh, untuk gitu. memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perizinan. Ya, Sama, ya, mereka kan bawa duit tuh teman-teman. Ya. Habis dari luar negeri bawa duit, nah, mereka kita bekerja sama dengan Bank Sip. Mandiri. Ya. Kemudian yang kedua, kami menyadari bahwa Jogja ini adalah kota pendidikan. Ya. Banyak kampus-kampus itu yang memberikan kesempatan kepada mahasiswanya belajar tapi sekaligus berusaha. Kami sudah mulai Pak, UGM sudah mulai. Oh, iya, iya. Pagi ini juga Oh, iya. ke Universitas Aisyah atau mana gitu ya. Oh, Jadi iya, 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 kami punya tahun lalu memang mencanangkan perizinan Gus to Kampus. Oh, oke. Nah ini program namanya kalau bilang inovasi Pak. Inovasi, Tapi itu betul. diperuntukkan untuk mahasiswa yang ingin membuka Betul, usaha. Oke. betul. Nah, mahasiswanya. Tahun lalu kami melakukannya di Universitas Muhammadiyah. Alhamdulillah. Kalau mahasiswa cepat itu kan, sosialisasi, praktek langsung Iya. NIB keluar. Cepat kalau para mahasiswa. Iya. Jadi Iya, kami sedang merencanakan ke beberapa universitas yang lain. Karena terus terang gitu Pak, kami juga ini mulai diadu dengan tadi kan urutan 2 ya, Iya. dibanding Iya. provinsi lain. Iya. Iya, iya, Kami nggak mungkin tahun ini menyajikan sama tahun lalu. Harus Ya. ada sesuatu Beda. yang membedakan antara Betul. DIY dengan Nah, yang lain. yang lain. Salah satunya unggulan kami adalah tadi Ya. Gus to Kampus. Gus to Kampus, Kemudian tadi pekerja migran. Nah, itu Migran. saya yakin di lain belum bergerak seperti itu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Sama tujuannya Bagus, adalah masalah kepuasan masyarakat juga gitu ya. Harapan kami sebagai wakil rakyat begitu Iya. sudah dilakukan oleh Sudah, Pak Kepala oke. Dinas ini. Jadi mereka pendekatan ke kampus gitu. Aisyah ya, Oke, Aisyah itu yang sama ada di UGM. jalan Oke, beberapa waktu UGM lalu juga. UMY sudah. UMY juga. Ya. UMY juga. Mungkin nanti bisa ke universitas yang lain juga ya Pak Iya. ya. Ini Betul. harapan kami nanti dengan langkah-langkah itu kan kita sambil jalan ini Ye. nanti bisa kita evaluasi Ye. dan pada saat yang lain ini tentu beliau kan akan selalu berupaya lebih gitu. Ye. Maka tadi bahasa saya kan standar Ya. standar plus ini. Karena Sehingga kenapa nanti ya? gini Pak Agus, Ye. harapan kami nanti kita memang bisa sama-sama datang di tengah-tengah Ye. masyarakat Masyarakat. yang kita pandang Ye. memang punya potensi yang sudah Siap. besar begitu Ye. dalam Ye. upaya untuk penanaman Ye. modal berinvestasi di Ye. Yogyakarta. Ya, karena kami memandang bahwa kepuasan masyarakat, tuntutan masyarakat itu tidak stagnan. Ya. Iya. Apalagi Jogja. Iya. Jogja itu standarnya udah kadung tinggi gitu loh. Tinggi, iya. Beda antara standarnya Jogja dengan Iya. provinsi lain. Iya. Betul. Ya, mungkin kita sama-sama beberapa waktu lalu mengikuti di televisi gitu ya. Jalan jeglong aja itu udah rame di Jogja. Iya, Di provinsi langsung. lain itu hal yang biasa gitu, Iya, gitu loh. iya, Sama, kami di perizinan ya itu standarnya udah Iya. kadung standarnya tinggi, nggak mungkin akan Nggih. tetap aja Nggih, atau nggih, mungkin nggih, malah nggih. turun. Turun, iya. Sekarang pemohon perizinan itu sudah bandingkannya bukan saya sama OPD lain, enggak. Bandingkannya sudah dengan perbankan, dengan apa lupa itu di sana seperti ini kok tempat Iya. Bapak seperti ini. Jadi alhamdulillah, monggo Mbak Tika nanti sekali-kali datang ke kantor kami, insya Allah inilah apa ya tadi karena makanya dinilai Profile. sudah standarnya Ya. tinggi karena kami memang berupaya seoptimal mungkin berbagai elemen, elemen nanti yang mendukung ke tadi terbentuknya kepuasan masyarakat ada 9 elemen itu apa di dalam standar yang tinggi gitu ya. Oke, Itu kira-kira baik. Nah, gitu ya. nanti dulu nih, Ya. saya langsung ke Mbak Aliza nih. Mbak Aliza nih. Nah, Puas saya- nggak ini beliau? Nah, itu dia. Oh, enggak. Puas nggak Mbak? Kemudian selama ini bagaimana prosesnya? Tapi jangan diceritakan dulu. Saya pengen tahu dulu Oke. nih UMKM dari Mbak Aliza ini bergerak di bidang apa nih Mbak? Silakan. Kita kenalan dulu terkait UMKM-nya dulu. Sebelum Oh, nanti iya. puas apa enggak nih yang sudah dilakukan selama ini. Oke, terima Silakan. kasih Bapak atas kesempatannya. Alhamdulillah ini saya sebagai Mas Wira ya, masyarakat wirausaha. Jadi Mas Wira ini organisasi UMKM. Kami kumpulan ibu-ibu, kebanyakan karena banyaknya wanita, jadi 98% itu hampir ibu-ibu Ibu-ibu semua. semua, Iya. Itu yang Bapak-bapaknya punya nggak mau Mbak? mau, tapi mungkin kalah sama ibu-ibunya ya. Bapak-bapaknya mungkin supporting dana Nah. aja kali ya. Jadi dari ibu-ibu yang punya usaha rumahan sampai yang tadinya cuman iseng-iseng dan alhamdulillah bisa sampai ke ekspor juga. Oh. Nah, itu ada. Jadi semua bidang usaha dari makanan, terus fashion, jasa, terus juga ada
apa namanya, makanan sendiri kan macam-macam juga. Ya. Ada yang kering, ada yang basah. basah. Nah, itu Ada yang semua olahan gitu olahan juga. juga Ya. sama makan warung-warung makan itu semua. Jadi semua kumpul ada di Mas Vira. Ya, ya. Nah, kami berdiri dari tahun 2019. Alhamdulillah sudah anggotanya hampir 800. 800 anggota Iya. di DIY. DIY. Jadi kami ada di Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul dan Yogyakarta. Kota. Iya. Ya. 800 dari 341.000 di DIY. Wow. Nah, UMK. Ya. Oke. ya, itu Baik. alhamdulillah. Kemudian kalau Mbak sendiri bergerak di bidang apa Mbak untuk Kalau UMKM? saya sendiri jasa. Saya jasa. Kalau saya sendiri jasa, dan kebetulan saya ada usaha juga di rumah itu, restorasi dan desain juga. Nah, itu alhamdulillah. Jadi teman-teman juga kumpul di sini di Mas Wira. Nah, tentang kepuasan, apakah saya puas? Apakah teman-teman puas gitu? Alhamdulillah. Puas. Jadi dengan adanya prestasi ini gitu ya, teman-teman tuh jadi nggak merasa kesulitan dalam perizinan, terutama perizinan usaha. Ya. Terus kan banyak tuh kalau Ya. kita mau berusaha kan harus izin. Banyak izin, Ibaratnya KTP-nya tuh harus punya identitasnya. Itu alhamdulillah sudah dari anggota kami hampir 98% sudah berizin, Pak. Udah berizin Iya, semua. alhamdulillah. Sudah berizin Ya. dan bahkan setiap bulan kan ada yang baru nih. Itu langsung kami siapa yang belum punya perizinan. Ya. Jadi begitu. Kepuasannya alhamdulillah jadi puas. Oke, kemudian yang ada di meja ini ada Iya. di samping Mbak ini juga hasil dari teman-teman UMKM juga ya dari sana hasil- Mbak. Iya, dari ini yang fashion ya, dari ya sepatu. dipakai ini. Oke. Oh, oke. Saya kan Ya, sekalian ya. iklan ya, Pak, ya. Oke. Jadi kami bela beli produk UMKM. Ini contohnya semua perizinan sudah lengkap. Jadi mereka kan kalau sudah lengkap izinnya dan punya nilai lebih, percaya diri juga, Ya. dan juga itu bekal mereka untuk naik kelas kalau di UMKM, Ya, kan UMKM naik kelas ya. Oke. Iya. Baik, tapi Mbak Alisa selama ini kan mungkin masyarakat juga bilang aduh kalau misal ngurus perizinan takutnya dipersulit. Kemudian syarat-syarat yang harus dilengkapi pun juga harus banyak. Terus ini bagaimana Mbak mengantisipasi keribetan-keribetan yang semacam itu, Mbak? Nah itu dia. Itu kan karena merekanya belum paham. Oke. Tapi ketika kami ini yang karena saya sebagai pendiri juga dan juga pengurus juga di UMKM Mas Wira, kami menjelaskan sebenarnya semua itu tidak ada yang sulit dan tidak dipersulit. Oke, tidak ada yang sulit, tidak dipersulit. Iya. Ya, ini harus didengarkan baik-baik. Ketika begitu langsung praktek, apa yang mereka bawa hanya KTP kan Pak ya? Betul, KTP, nomor Hanya email, KTP, alamat email. sama email. Jelaskan kalau HP kan pasti ada Iya. tuh. Begitu mereka praktek itu ternyata hanya berapa menit langsung Ya. jadi. Betul. Nah itu, dan katanya ada biaya, ada nggak? Ya, Kan monggo. ternyata tidak ada biayanya. Tapi benar nggak Mbak? Misalnya harus nanti akan disurvei dulu, kemudian produknya juga akan dilihat dulu nih, dicoba dan lain sebagainya kayak semacam itu. Oh, kalau untuk yang perizinan usaha itu tidak. Oh, tidak ya? Tidak. Oke. Tapi kalau misal kayak PIRT, ya. BPOM, halal itu memang harus disurvei ke lokasi usahanya itu apa gimana. Kalau yang untuk usahanya awalnya kan NIB ya. NIB, ya. Semua perizinan istilah induknya perizinan itu kan NIB. NIB. Ya. Ya baik itu yang fashion, baik yang itu yang makanan, itu semuanya awalnya adalah NIB. NIB. Kalau kita mau bikin halal, wajib punya NIB. Oke. Ya benar kayak KTP-nya dulu ya yang harus Iya. punya ya. Betul. Kalau kita mau buat PIRT, wajib punya NIB. Iya. Dan kalau kita mau mengurus haki atau merek, itu juga wajib NIB. Nah, dari awalnya saja tidak sulit dan gampang, selanjutnya alhamdulillah tidak Kami sulit. harapkan inilah nggak sulit gitu ya. Tapi Ya. kalaupun mungkin sebagian
masyarakat masih menganggap itu sulit, monggo kantor kami itu terbuka, Nah, ada itu. pendampingan, monggo tanpa biaya, nggak ada biaya sama sekali gitu ya. Ya, Oke, betul. tapi harus ada kayak kantor yang ada begitu nggak sih Pak kalau Ada, bisa namanya izin-izin? kantor kami ada di Oh enggak, PMPTSP. misalnya kita sebagai UMKM seperti Oke, itu harus siap. kita punya kantor atau hanya rumah saja bermodalkan alamat rumah gitu juga boleh Pak? Boleh, nggak masalah. Oke. Iya. Karena tadi kan syaratnya KTP, Hanya KTP sama email. alamat email ya. Iya, karena usaha itu kan di rumah ya itu. Iya. Alamat usahanya itu. Iya. Seperti itu ya. Jadi Oke, jadi enggak begitu. artinya dengan kemudahan-kemudahan ini pun juga masyarakat sangat terbantu seperti itu ya, Ya, Mbak amat ya. sangat. Dan ini pastinya nanti akan lebih meningkat lagi, lebih dari 800 UMKM juga yang nantinya akan bergabung di Ya. Insya Allah ya situ ini. ya. Karena setiap bulan pasti ada yang masuk baru. Ya. Dan di situ pun kemarin kami juga 2 kelas Pak mengadakan sosialisasi dan langsung buat perizinan NIB Ya. semuanya. Ya, Jadi betul. setiap bulan ada 30 yang baru. Saya tanya udah belum apa NIB-nya udah ada, belum punya langsung bikin Ya, semua. ya. Dan itu ibu-ibu ya. Ya. Walaupun gaptek gimana caranya jadi dipaksa Ya. melek digital. Wah. Kalau semua seperti Mbak Alisa, saya itu kerjaannya Lebih enak enak. seperti ini. Hampir 100% ber-NIB. Ini masalahnya di DIY, ini dari 341.000 baru 170.000, artinya 50%. Iya. Jadi kami masih ada PR Pak, 50% itu 110.000 itu angka gede itu. Itu Kalau masalahnya seperti dibantu, itu Pak, gitu ya. pelan-pelan. Makanya saya sampaikan kami hampir tiap hari itu melakukan sosialisasi. Hari ini lagi ada di Grand Rohan. Kemarin di Art Total 2 hari. Jadi hampir teman-teman tuh setiap hari Pak. Ada. Nah, makasih juga dukungan dari DPRD untuk mempercepat bagaimana supaya pelaku usaha itu cepat ber-NIB gitu. Oke. Oke, nah Pak Agus, kalau Oke. dari metode pengambilan sampel survei ke masyarakat penggunaan Ya. layanan ini sendiri seperti apa sih Pak? Ya, jadi kan para pemohon perizinan itu kan sebagian datang langsung ke kantor gitu ya. Tentu nanti di situ ada pertanyaan mengenai beberapa aspek. Paling tidak ada 9 elemen. Bagaimana kualitas yang memberi kompetensi dari pelayan seperti apa, keramaan seperti apa, dari segi waktu seperti apa, sarprasnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, syaratnya seperti apa. Nah, kira-kira itu semua nanti terakumulasi menjadi namanya nilai ya. indeks kepuasan masyarakat. Mengapa ini penting bagi kami dan mengapa tadi itu penting kami lakukan setiap bulan untuk memantau setiap elemen itu seperti apa. Dulu memang 3 tahun lalu permasalahannya di Sarplas. Kami sadari memang Bapak. Kami datang memang situasinya ya saya bilang ya ini meski banyak perubahan. Karena masyarakat yang datang tentu meminta jasa pelayanan perlu juga itu dilengkapi dengan Sarpras yang memadai. Ya, itu ruang tunggunya, ya mungkin untuk panas. ruang laktasinya seperti apa, kemudian juga didukung oleh komputernya yang cepat juga. Iya, Tapi alhamdulillah sekarang kalau boleh saya sampaikan 3 tahun lalu gitu IKM kita nilainya targetnya 85 nilainya. Nilai kemudian rayanya adalah 87,54. Oke, ada kenaikan ya berarti. Enggak, ini antara target dan Oke, realisasi. baik. Jadi alhamdulillah terlampaui. Kemudian tahun 2022 targetnya 86. Kemudian yang didapat adalah 87,84. Di atas Di atas target. target, ya. Tahun 2023 targetnya 86. Nilainya adalah 88,3. Nah, itu kira-kira gitu ya. Kami memang setiap waktu memantau setiap aspeknya. Kalau dulu lebih konsentrasi tentu kami masalah bagaimana staf bisa memberikan pelayanan secara baik. Kami minta ke BKD agar dilakukan diklat namanya pelayanan prima. Bagaimana sih supaya memberikan pelayanan itu? Prima, ya. Tadi pemohon merasa puas, Sarpras kami perbaiki. Tapi di beberapa waktu terakhir itu lebih cenderung kepada yang disampaikan dari nilainya yang masih perlu kami perbaiki itu adalah dari aspek masalah waktu. Ada apa ini dengan waktu, Pak? Waktu memang Bapak Ibu semua terkait dengan perizinan, karena ada perizinan yang harus dilengkapi dengan namanya PKKPR. Namanya persetujuan bangunan dan gedung. Ya. Standar layak fungsi itu harus melalui aplikasi dan itu sebagian kewenangannya ada di kabupaten, sehingga mungkin ini waktunya harusnya 2 bulan, ini kok ternyata
selesainya Jadi 30. tidak sesuai dengan NDOSP, lebih kepada faktor seperti itu gitu ya ini ya. Nah itu kira-kira Oke, gitu tapi ya. selama ini proses perizinan ini membutuhkan waktu berapa lama sih Pak? Masing-masing berbeda. Kami itu melayani ada sekitar 950 jenis perizinan. 950. Bisa bayangkan gitu ya, 900 Banyak banget gitu Pak. ya. Masing-masing punya jangka waktu standar sendiri, nggak sama antara Oke. satu izin dengan izin lainnya. Ya tentu kami berpatok kepada standarnya berapa gitu ya. Oke. Kami berupaya supaya apa yang sudah kami tetapkan itu bisa kami tepati atau mungkin sebelum waktu itu sudah selesai. Tapi kalau ada satu lain hal yang mungkin itu di luar kendali kami juga ya tentu ini saya tadi bilang masalah PKKPR, perjuangan bangunan gedung, masalah SLF itu masalah nasional, tidak hanya di DIY. Mungkin Pak Bapak nanti kalau ngurus apa misalnya rumah atau masalah pemondokan, nah itu nanti sama akan mengalami masalah PKKPR, BPG. Ini kewenangannya sebetulnya harus ke kabupaten, kemudian juga ada seperti itu ya. Kadang ada hal-hal yang memang di luar kontrol kami. Iya. Nah ini kira-kira seperti itu. Nggih. Perlu ada kolaborasi, Mbak. Gimana Pak? Perlu ada Kolaborasi ya? antara pemerintah DIY dengan pemerintah kabupaten. Ya, Jadi, termasuk pusat juga Bapak. Nggih. pusat juga. Masalah Dan nasional. Afifah sampaikan kalau Oke. semacam izin-izin usaha Oke. seperti yang ada di depan kita ini barangkali relatif lebih cepat. Nggih. Iya. Tapi mungkin akan dialami sebuah permasalahan yang berbeda manakala beliau itu nanti akan membangun sebuah pabrik. Nah, itu. Nanti beda lagi ya? Beda, karena resikonya beda-beda. lagi karena di, resiko. di sini yang kemudian perlu bersama ini Betul. ada semangat yang dilakukan Ya. bareng-bareng antara pemerintah pusat DIY kemudian kabupaten kota dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Permasalahan di masyarakat kita juga cukup banyak Ya. gitu. Contoh Mbak ya, bahwa ini ada orang yang mau bangun pondok pesantren. Di sana mereka harus ngeruk gunung itu. Ya. Ini kan harus ada izin ini. Iya. Tidak boleh mereka itu seenaknya memeratakan tanahnya yang ada. Iya. Gitu. Yang semuanya ini tentu putarannya juga pada putaran ekonomi gitu. Jadi semakin banyak investasi yang masuk di Yogyakarta, kami yakin itu perputaran uang ini kemudian akan di Jogja. Ya. Kalau perputaran uang ini ada di Yogyakarta berarti pertumbuhan ekonominya akan naik gitu. Betul. Ini pasti ini. Jadi saya pernah diajarin seperti itu. Ya kalau masyarakat di wilayahmu kepengin apa pertumbuhan ekonominya baik, ya kalau kamu mau beli beras ya jangan sampai di luar wilayahmu. Ya. Kalau kamu ingin beli sayuran ya jangan Ya. keluar dari wilayahmu. Nah, ini bagaimana Jogja ini kemudian pikiran kita ke depan adalah di samping percepatan, akselerasi juga pemerataan Ya. pembangunan Iya. ini Iya. agar Iya. pembangunan ini tidak menumpuk di tempatnya Mbak Alisa nih di Sleman Betul. ini. Tapi bagaimana kemudian Iya. penyebaran pertumbuhan ekonomi ini bisa merata Iya. antara Sleman, Kota Jogja, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Oke. Progo ini Iya. yang kita harapkan nanti sehingga kesejahteraan masyarakat karena faktor pertumbuhan ekonomi ini akan bisa lebih cepat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Betul. daerah istimewa Yogyakarta. Jadi selama ini penyebaran pertumbuhan ekonominya masih belum merata dan mungkin terpusat di mana Pak? Kalau Bapak bisa melihat Ya. dari hal yang ada saat ini. Ya angkanya sekarang masih Sleman, Sleman sama kota. Ya. Oke, padahal untuk masing-masing daerah kayak Gunung Kidul, kemudian dan lain sebagainya, Bantul itu kan memiliki potensi-potensi Iya, yang iya, bisa iya, diunggulkan seperti iya. itu untuk investor juga melakukan investasi di sana, Pak. Iya, justru kita harapkan begitu sehingga ya ibaratkan ini ada gula, ada semut Semut, gitu iya. yang perlu kita kemudian dari pemerintah termasuk DPM ini gimana bisa tanamkan tabur gula di daerah-daerah itu yang kemudian akan berdatangan semut-semut yang ada di wilayah yang sekarang kita pandang masih agak tertinggal dibanding dengan daerah yang maju. Gitu. Ya JLS ini harapan kami nanti Ya. jembatan Iya. jadi, jalan kelok yang ke Gunung Kidul jadi, ini akan juga berdampak positif dalam rangka kita menarik investor itu. Mungkin nanti akan membangun di daerah sana. Nah ini PR juga bagi beliau agar kemudian bisa mempersiapkan artinya para petugasnya Pak Agus ini selalu ready. Selalu Oke. ready. Seperti tadi ngediko kan, Sabtu ora prei gitu.
Iya, yang iya. kedua juga maintenance ya Pak ya. Jadi agar kemudian bisa diwujudkan ya kalau pada suatu saat beliau ini suatu misal memang harus datang ke lapangan mau survei dan sebagainya, ora ono mobilnya yang layak pakai itu. Nah, ini jangan sampai terjadi kan. Sehingga di antara kita paling harus sama-sama saling support. Siap orangnya Pak Agus, siap sarana prasarananya sehingga lebih cepat bisa memberikan pelayanan. Mungkin Mbak indeks kepuasan masyarakat Mbak Lisa mengatakan bagus dan ini harapan kami masyarakat Jogja memang sudah mengatakan bagus sehingga tidak akan ada istilahnya itu tumpuan permohonan yang ada di kantornya Pak Agus. Ini agar bisa diurai dengan baik seperti yang sekarang sudah berjalan. Sudah A ya Pak nilainya. Alhamdulillah. Nanti mau butuh nilai apa lagi? Paling tinggi ya. Makanya mau butuh nilai apa lagi? Tapi yang paling penting sesungguhnya itu kan pengakuan dari pemerintah. Betul. Ya. Tetapi antara pengakuan pemerintah dan pengakuan dari masyarakat ini harapan Itu. kami adalah bertepuk Sama, gitu ya. sama. Tidak ada dalam pandangan yang berbeda. Mbak Tika gitu kan. Gitu. Oke, Nah, baik. tadi disebutkan memang pertumbuhan ekonomi itu terkonsentrasi di Sleman, sama Dan- kota Jogja gitu iya. ya. Memang Jogja ini kan punya masalah yang masalah laten Pak ya dari dulu ya. Masalah kemiskinan, kedua masalah gap antara pertumbuhan ekonomi di wilayah utara dengan selatan. Tentu kami sebagai UPD yang membidangi masalah investasi juga ikut berkontribusi bagaimana supaya tadi permasalahan itu ikut tertangani. Salah satunya adalah beberapa kegiatan kajian kami Pak. Itu memang kami fokuskan ke daerah selatan, Gunung Kidul, kemudian Bantul, kemudian Kulon Progo. Progo, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tadi tidak hanya di Kota dan utara Sleman. terus, tapi selatan ini juga berkembang gitu ya. Namun investasi itu kan bukan menyulap juga. Yang kami lakukan Bukan sulap, belum bukan tentu sihir. 2 tahun itu terus ada yang masuk itu enggak, gitu kan. Pasti itu proses. Tapi paling tidak Terus yang duwe Bandung-Bondowoso. paling tidak kami berupaya supaya inilah muncul nanti potensi-potensi yang ada di selatan sehingga ya mudah-mudahan gapnya itu semakin menyempit. Tapi terus terang gitu Mbak. Jadi kalau investor memang sekarang ini masih seneng maunya di Sleman sama di kota karena secara infrastruktur Tapi kan tetap mereka ada juga kan Pak investor yang melirik ke selatan seperti itu? ada tapi masih sebagian besar ke Sleman sama ke kota gitu ya. Kemudian yang lainnya tadi yang sampaikan oleh Bapak tadi memang DIY itu beda dengan provinsi lain gitu ya. Tadi mau membangun pesantren ngeruk gunung gitu ya. Nah, mungkin di provinsi lain itu mudah, tapi di Jogja kita tahu kan kita Ngerso Dalam itu selalu mewanti-wanti kami supaya berpegang teguh pada prinsip pembangunan Hamomayu Hayuning Bawono. Artinya bangun ya bangun, tapi tolong perhatikan juga lingkungan. Ya. Kita harus berpikir supaya anak generasi kita berapa puluh tahun mendatang itu juga bisa menikmati daerah istimewa Yogyakarta. Kedua, Jogja ini sempit Mbak. Daerah lain punya namanya kawasan industri, kawasan peruntukan industri, atau mungkin KEK. Jogja ini kan belum punya gitu ya. Kemudian juga tanah yang sempit, kemudian kalau di daerah lain nggak ada itu tanah Sultan Ground, Paku Alaman Ground. Nah, sementara kami itu punya. Jadi kami dimungkinkan melakukan kegiatan investasi di Sultan Ground, tapi harus ada izin khusus misalnya dari Panitia Semua Keraton. Jadi ini seperti itu. Jadi beda, kita nggak bisa oh ini di Bali ini boleh kok di sini boleh, beda dasarnya gitu ya. Itulah istimewanya Jogja. Nah, itu istimewa Yogyakarta seperti itu nih ya. Iya, gimana Pak? Istimewa menjadi sulit jangan loh. Oh iya. Begitu ininya. Karena itu roh Hamomayu Hayuning Bawono itu sama-sama agar inilah. menjadi bisaan bagi kita semua. Betul. Pembangunan ini adalah milik masyarakat. Ya. Sultan ini adalah sebagai panutan Betul. masyarakat sehingga di sana agar kita bisa bersama-sama menerjemahkan. Jadi tadi Mbak, kalaupun dari sisi saya gitu ya, bagaimana sih kemudian Kang Warti Dewan untuk melakukan pengawasan? Ya, kami sudah lakukan pengawasan itu karena tugas salah satu tugas kami memang itu, salah satu tugas kami memang bagaimana pengawasan. Ya, Mbak Lisa nanti bisa sampaikan, iki loh Kang Warti sing isih dadi masalah, silakan sampaikan pada kami gitu agar kami juga bisa menangkap. Tapi begini bahwa kami mendorong tadi yang sudah dilakukan Pak Agus bahwa sudah datang ke kampus. Ya, dengan go to kampus dalam rangka memberikan sosialisasi terhadap perizinan. Go to masyarakat itu Pak, publik ini harapan kami juga ditambah gitu, ditambah karena memang
hal ini menjadi bagian yang multiplier efeknya sangat banyak, Mbak. Masyarakat tuh plong, paham gitu, paham. Oh alah, ternyata gampang cara mencari izin gitu. Nanti akan tumbuh semangat baru yang dilakukan, dan masyarakat kita ini masih juga ada yang punya paham paternalistik. Kalau kemudian masyarakat ini sudah ada yang melakukan kegiatan itu dan ternyata gampang dilakukan, mudah untuk ditempuh, tidak ada yang menumpuk di DPMPTSP ini ya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini adalah sesungguhnya menjadi prestasi bagi kita bersama-sama. Nah, kalau ini sudah ada contoh yang jadi gitu, masyarakat ikut, Mbak, biasanya. Oh, gampang. Ternyata mudah begitu ternyata mudah begitu. Ini yang sebuah inovasi yang harapan kami dalam rangka kita melakukan tadi percepatan, akselerasi dan pemerataan dalam rangka memberikan partner-partner kepada masyarakat dalam rangka kita membangun di Yogyakarta. Oke, baik. Saya ke Mbak Aliza dulu ya. Mbak, penting ini. Ini panjang lebar banget nih Mbak. Ternyata memang banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan pada saat mengurus perizinan seperti itu. Nah, manfaat juga yang Mbak bisa rasakan dengan adanya survei kepuasan masyarakat ini apa? Selain Mbak Aliza, mungkin juga dari teman-teman UMKM yang lain, Mbak. Ya itu sama aja, kami juga jadi teman-teman ini merasa diperhatikan UMKM ini. Memang spesial banget ya. Mereka jadi bangga dengan produknya dan juga dengan usahanya. Itu sama saja kan mengangkat ekonomi juga ya, perekonomian di wilayah, dan juga bisa masyarakat bahkan Indonesia kan kalau sudah mereka semangat gitu. Terus hanya saja memang ada beberapa yang terkendala seperti tadi itu ya Pak ya, kan di Sleman dan di Jogja kota saja. Ini seperti di Gunung Kidul dan di Kulon Progo itu kan sering down servernya. Apa yang terjadi pada mereka atau what happened? Ya mungkin karena sinyalnya bagaimana. Itu amat sangat itu terkendala karena kami kan tidak, kalau kami kan terjun langsung ke lapangan nih. Begitu ketika sudah kumpul, ayo kita bikin sama-sama. Nah, sudah kumpul, sudah siap, server down. Itu di pedesaan. Itulah hambatannya. Itu tadi makanya mudah-mudahan Bapak harapan kami sebagai pelaku usaha yang di desa-desa itu lebih diperhatikan lah, mudah-mudahan ada investasi nanti ke sana yang mau invest bisa servernya bisa jadi biar lancar. Itu harapan. Itu penting banget itu. Jadi sebenarnya kan repeater seperti itu kita sudah lakuin kebijakan itu, tapi maaf OPD-nya bukan dengan Pak Agus ini, dengan Kominfo ini ya. Kita bisa pemasangan beberapa wifi di wilayah-wilayah yang memang strategis. Nah, nanti Mbak Lisa bisa kasih info nih pada kami. Wilayah-wilayah mana sesungguhnya yang sangat kurang gitu, dalam rangka kita mendorong pertumbuhan usaha baru itu, termasuk usaha kecil menengah ini, agar kemudian mereka bisa mengejar dari ketertinggalannya. Kalau semangat masyarakatnya memang sesungguhnya bisa kita bina itu. Jadi bisa informasikan sinyal kepada itu kami. ya Mbak ya. Tapi tahun lalu itu Pak Gubernur sudah dawuh supaya pasang fiber optik di semua daerah DIY. Saya nggak tahu prosesnya sampai mana. Intinya apa? Semua tidak ada nanti blank spot di daerah-daerah. Termasuk mungkin ini bagian dari mengatasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Alisa gitu ya. Saya yakin nanti dalam waktu dekat mudah-mudahan nanti tidak banyak blank spot di DIY gitu. Maupun di Jogja lantai 2 atau Jogja lantai 2. Mudah-mudahan pada lantai 3 ya. Sampai Galuh. Terus itu kan benar. Tapi mereka tetap semangat. Jadi juga PR buat untuk dinas perizinan ini, ya kalau bisa sih sampai ke desa-desa juga Pak sosialisasinya. Jadi go to kampus, go to desa. Jadi sebetulnya 2 tahun lalu Mbak Elisa, saya itu sudah punya rencana untuk mengembangkan namanya pelayanan mobile. Jadi satu mobil nanti bergilir. Tapi kita yang mendatangi masyarakat gitu ya. Tapi nampaknya waktu itu yang mengurus anggaran menyampaikan, Pak, ini impresnya tidak memungkinkan. Kami sudah merencanakan Pak untuk seperti itu. Tidak hanya di kantor, tapi kami
secara turun. terjadwal datang ke daerah-daerah itu termasuk ke kelurahan, ke apa gitu ya. Tapi nampaknya Inpresnya tidak melakukan itu. Baru saya minggu lalu baca Sumatera Utara malah, loh ini Sumatera Utara. Kok bisa? Iya 2 tahun lalu ya, kami sudah idenya udah sudah, gitu loh. Oke, Itu tapi kira-kira kira-kira ya. bisa Pak nanti mungkin di tahun berikutnya seperti itu Ya tentu nanti diimplementasikan? kami berkoordinasi dengan teman-teman yang mengurus anggaran gitu ya. Oh, iya. Kami ini kan mengurus anggaran itu di samping nanti dengan Bapak dengan namanya PR-nya Pak Dewan. APD. TAPD. Bisa dikondisikan kan Pak Suwardi? Iya. Kita tuh nganu kok, apa namanya, insya Allah rasional. Jadi apa yang menjadi ABK, analisa beban kerja dari mereka dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat itu. Jadi nanti agar kemudian dengan input yang mau dilakukan, outputnya jelas, impactnya nanti dapat dirasakan masyarakat. betul. Ini yang penting bisa memaparkan itu dengan baik, gitu, dengan ya sekalipun selalu kalau bicara anggaran ini kan ibarat sarung. Mau nutup kepala, kakinya kelihatan. Kaki, kepalanya kelihatan. Nah, ini kan seperti itu. Jadi tidak pernah kita tuh namanya over duit gitu, tapi tetapi kita tidak akan tutup mata. Mana yang prioritas harus kita laksanakan, yang harus kita dorong kita laksanakan. Gitu kan Mbak Lisa? Iya, siapa? Oke, tapi selama ini dari Dewan sendiri juga selalu melakukan monitoring juga kan Pak terhadap program-program yang selama ini juga sudah berjalan begitu. Jadi itu salah satu tugas kami. Tiga fungsi kami kan, satu nyusun anggaran, dua melakukan pengawasan terhadap kegiatan mitra kerja, gitu. Yang ketiga membuat peraturan daerah. Yang semuanya ini adalah muaranya kepada kepentingan masyarakat itu. Sehingga pengawasan ini kita lakukan, maka kami juga tidak kemudian ikut merasa handar-beni. Kami ikut merasa handar-beni kalau kemudian Pak Kepala DPM ini bisa mengangkat grade-nya, sekarang kan nilainya A itu kan, mendapatkan kepuasan dari masyarakat. Nah, sekarang yang kita dorong tadi kan tidak bertepuk sebelah tangan tadi, ya bahwa masyarakat dengan hasil survei puas gitu ya. Kemudian kepuasan ini real dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik begitu ya. Kemudian yang kedua ya tadi kami memang minta sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan, ayo Mbak Lisa juga tadi nyusul nyampaikan ya, yuk Pak turun bareng ke tengah-tengah masyarakat, kita sosialisasi dengan memberikan pelayanan. Ini adalah bagian yang kemudian menjadi mimpi agar masyarakat Jogja yang wilayahnya ini kan ada juga sisi kemudahannya Mbak. Jogja itu saangal-angali yo, tapi mubeng Jogja ini bisa ditempuh dalam sehari. Provinsi DIY itu sehingga ini juga merupakan sebuah kemudahan yang ada pada kita. Tantangannya tadi kita kepengen percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat kita di 4 kabupaten 1 kota itu Mbak. Siap. Ya, itu Mbak. Itu dari disebutkan 170.000 NIB per 341 itu angka tertinggi di Indonesia loh. Wow. Jadi DIY tertinggi loh. Nasional itu baru sekitar 20% Pak. Ya. Ini nanti saya berapa bulan lagi presentasi lagi Pak. Ini nasional 20% kan untuk DIY tadi berapa persen Pak? 50%, hampir 50%. Hampir 50%. 170.000 per Wow. 341.000. Iya. Luar biasa emang Jogja. Ini berkat beliau-beliaunya juga ya. Sama, pastinya ya. ini kita sama semua pihak lah, termasuk Mbak Elisa, Bapak. Kerja pemerintah gitu-gitu ya. juga istimewa banget untuk Oke, UMKM itu. Mbak Liza, ini sedikit ya kita intermezzo dikit nih, ada di depan nih produk-produk dari UMKM, mungkin juga sedikit Iya. bisa diceritakan ada apa aja, kemudian juga menyasar pasar yang bagaimana seperti itu. Apakah mungkin juga pasarnya, pangsa pasarnya nggak cuma di DIY aja, atau mungkin juga pemasarannya juga sudah dilakukan di luar DIY juga, Mbak? Oh iya, ini saya bawa beberapa contoh saja. Ini ada apa? Menurut saya Bu? Gak usah diambil nggak apa-apa, Pak. Oh, iya. Bisa diceritain aja. Ditutupin Mbak, yang bungkusnya hitam. Yang bungkusnya hitam itu usus. Usus ya. Nah, itu kan awalnya usaha rumah tangga ibu-ibu. Dia istilahnya yang terkena musibah tiba-tiba harus jadi wanita mandiri. Oke. Terus dia bingung mau usaha apa. Ketika ada ide, bukalah usaha usus ini. Usus apa Mbak? Usus goreng, Pak. Mbak maksudnya usus Usus ayam. Usus ayam. Iya. Keripik usus gitu ya, Mbak ya. Keripik usus. Jadi Namanya dari itu apa? Sustik. ya, jadi dari situ alhamdulillah gimana nih caranya?
perizinannya dulu, NIB-nya dulu. Jadi biar percaya diri. Oke, jadi selama ini memang Mbak Aliza ini yang selalu support teman-teman Iya, UMKM juga. iya. Ini gimana? Yang kalau penting semua izin banyak dulu. kayak Mbak Elisa saya itu enak gitu. Saya itu. Bu ketua yang jadi langsung telodon. Iya, iya, iya. Kalau kita Contoh. nggak punya NIB tuh kayaknya biar apa ya, nggak percaya diri pasti. Iya, iya, Tapi iya, kalau iya. setelah punya NIB langsung percaya diri mereka. Itu. Terus dari situ kan bisa juga lo buat apa, pinjam modal Betul. dengan adanya Iya, NIB. betul. Ya. Iya. Bang, Oke. Iya, makanya bisa berkembang dari NIB-nya, terus nanti lanjut PIRT-nya, terus halalnya, kan beres. Beres. Pemasarannya pun itu tadinya hanya tetangga, Iya. teman-teman, sekarang sudah ke toko-toko oleh-oleh Yogyakarta. Bisa dititipin ya karena Iya, memang udah ada karena sudah percaya nomornya diri itu. Oh iya Iya. benar ya. Nah, ini nih pentingnya juga membuat membuka mindset masyarakat Iya. juga ya. Pentingnya Iya. kita ada podcast ini nih. Pokoknya yang ingin maju, Iya. ingin lebih berkembang, Iya. ingin go internasional ya monggo, perizinannya monggo Iya. dilengkapi. Dilengkapi dulu ya. Karena pasti nanti misalnya dari dinas perdagangan atau dinas koperasi mau ngajak misalnya pameran atau memberikan bantuan, pasti ditanya kamu sudah Iya. ber-NIB atau belum? Wajib. Oh Dan kalau itu belum wajib. berarti nggak bisa dong Nggak bisa bisa. ikut Belum, harus suruh pameran-pameran. ngelengkapin Nggak dulu. bisa. Oh, oke. Tuh. Iya. Masuk bandaranya pun wajib, NIB itu wajib. NIB. Tuh. Dan ini yang sambal pecelnya sudah ekspor. Sambal pecel ekspor Iya. juga. Sambal pecelnya yang mana nih? Luar biasa. Sebelahnya usus. Yang depan sendiri yang Oh di yang bawah. kecil di Tengah ya? depan Iya. ya. Oh. Nggak kelihatan. Dari kita nggak kelihatan, dari pemirsa kelihatan. Sudah ekspor kemana aja Mbak? Iya. Terakhir ini insya Allah kami besok itu Mas Wira ikut halal expo di Turki Pak. Di Bulan Turki. November Masya Allah. besok. Alhamdulillah ya Allah, merinding saya Iya, dengarnya ya. Itu kan itu dia apa? Saya kalau saya berjuang untuk Indonesia itu tidak separuh-separuh. Saya bantu Mantap. pemerintah. Mantap. Saya tidak seperti pahlawan harus berdarah-darah, Iya. tapi saya beginilah caranya berjuangnya untuk Waduh. Indonesia. Semoga begitu. anggota-anggota Mbak Aliza itu juga semuanya sevisi misi juga sepandangan dengan Mbak Aliza. Amin. Jadi Untuk motivasi waduh. Mbak Alisa. Makanya itu selalu bertambah, nggak Iya. berkurang malah bertambah itu. Ya mudah-mudahan disehatkan, Amin. terus juga pemerintah daerah juga ini yang khususnya daerah istimewa Yogyakarta juga selalu bersinergi sama UMKM itu tidak dipersulit. Itu Oke aja. baik. Nah tapi Mbak ini selama perjalanan seperti itu apakah ya kendala itu pasti ada ya Mbak ya. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa bisa dengan baik, bisa berjalan lancar aja seperti itu. Alhamdulillah kita kalau kendala-kendala itu pasti itu pada diri kita palingan ya, karena saya juga ibu rumah tangga yang juga punya tanggung jawab sama orang tua dan keluarga. Ya paling itu aja, kita bisa bagi waktunya. Terus kalau sama usaha dan teman-teman itu semua oke-oke aja sih, setiap bulan kita ada pertemuan sih masalahnya Mbak. Dan itu kami keliling loh. Besok tanggal 23 di Yogyakarta. Oke. Habis itu Sleman, Bantul itu setiap bulan saya ada. Oke, pertemuan. tapi ntar dulu nih Mbak, kalau misalnya kita UMKM pengen join bergabung di organisasi ini, apakah memang ada harus membayar khusus juga, ada uang iuran seperti itu dan lain sebagainya tidak? ada Mbak, tapi nggak mahal. Nggak kalau mahal di ya, Mas tapi Wira banyak itu. kan ya manfaat yang bisa didapatkan Iya, ya kemudahan-kemudahan itu ya. Enggak, kita tidak membebankan UMKM itu sendiri. Yang pertama, yang kedua kami kan niatnya ibadah, Iya. nolong, terus juga jihad kami di bidang ekonomi itu insya Allah berkah pahalanya itu ya Pak ya. Amin, Cuman amin, itu amin, saja betul. yang kami niatkan. Jadi untuk keanggotaan di Mas Wira itu sendiri per bulan ada iurannya, tapi juga nggak banyak, cuma 5.000 per bulan. 5.000 per bulan. Itu Oke. terus uang menjadi anggotanya tuh 50.000 itu pun seumur hidup. Seumur hidup. Baik, dan Iya. itu pun Simpanan pokok. Oke. bisa dari semua misalnya dari kabupaten Gunung Kidul, Iya. dari mana aja Iya. iya ya Mbak ya. SDI nanti sesuai dengan KTP-nya. Aha. Kalau Yogyakarta berarti masuknya di Yogyakarta. Nanti ada ketuanya juga khusus di kota seperti itu ya. Karena biasanya kan dinas-dinas itu butuhnya ini ada program dari Dewan Kota. Otomatis kan KTP Yogyakarta. Oh.
Jadi kami bersinergi dengan dinas juga, dengan para dewan juga. Waduh. Komisi C, komisi B, ya. semua. Komisi Dan B. memang sangat terbantu ya Mbak selama Iya, ini ya. Iya, makanya Jogja benar istimewa. Oke, nah Pak Agus ini kan Ya. tentu saja ada satu dampak yang signifikan Ya. juga ya dengan adanya survei seperti Ya. itu. Nah mungkin bisa dijelaskan juga apa dampaknya ini khususnya untuk kalangan pelaku usaha dan Ya. mungkin juga target kedepannya itu ingin seperti apa atau bagaimana nih Pak? Ya. Padahal udah A Ya. plus gitu. Ya, tentu meskipun tadi sudah saya sampaikan bagaimana kinerja selama ini, Iya. kami tentu itu bukan berarti kami berpuas diri gitu ya. Makanya kami melakukan survei setiap waktu untuk mengetahui mengapa kami melakukan juga 1 bulan agar kalau ada kekurangan itu segera dapat kami lakukan perbaikan. Itu tujuannya seperti itu aja. Jadi meskipun berbagai indikator kinerja itu sudah pada level tertinggi, tapi moto kami adalah pelayanan terbaik, komitmen kami. Sementara tuntutan masyarakat itu senantiasa meningkat. Jadi kami harus senantiasa untuk memperbaiki diri, melakukan perbaikan sehingga mudah-mudahan para pemohon perizinan itu bisa merasakan berbagai kemajuan, perbaikan yang ada di kami. Ke depan tentunya kami ingin senantiasa tetap untuk istiqomah supaya pelayanan itu semakin membaik ya. Gitu. Oke, kalau dari Dewan sendiri tentunya juga akan ada komitmen juga dari para anggota Dewan nih Pak, ke depannya harus lebih baik lagi dan harus seperti apa? Ya, jadi komitmen ini kan dari kami, ini bagaimana kemudian kami bisa memberikan support terhadap beliau sebagai pelaksana DPM PTSP ini, kemudian Ibu sebagai masyarakat wirausaha. Ini yang harus kami support agar kemudian dalam mereka akan mencapai sebuah tujuan ini tidak ada sebuah ketimpangan karena keengganan Dewan dalam rangka memberikan komitmen. Ini jangan sampai terjadi. Yang kedua bahwa kalau dari sisi beliau kan bagaimana memberikan izin. Bagaimana memberikan izin ya dari sisi beliau, karena izin memang merupakan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, karena maju dan tidaknya sebuah usaha itu nanti akan dilihat di izin bahwa Kemudian yang kedua bahwa OPD lain sesungguhnya saling bekerja sama gitu ya. Jadi ada wadah suatu misal, entah ini Ibu Alisa, Mbak Alisa ini sudah ikut belum dalam kegiatan Sibakul gitu. Sudah, Sudah. Wadahnya para pengusaha gitu kan. Para pengusaha yang sudah di sana menjadikan suatu lembaga untuk mendorong kemajuan daripada usahanya, termasuk mengirim atas produknya itu kemana gitu, bisa dibantu dengan dana keistimewaan. Jadi komitmen kami dalam rangka kita mendorong masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi ini, dananya bisa dengan dana APBD murni gitu, dananya bisa juga menggunakan dana keistimewaan, bahkan Pak Agus ini juga sering mencari dana dari pusat. Kan begitu. Ini banyak ya sebenarnya dana dari mana aja ya. Sehingga kita harus selalu punya komitmen yang jelas karena kita tidak bisa tergantung Mbak sekarang pada kegiatan bertani seperti ala-ala tradisional dulu. Sekarang bertani pun kita harus sudah bicara agro gitu ya. Agar kemudian masyarakat itu pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi. Saya pikir gitu Mbak. Baik, Mbak Aliza, mungkin saran ke depan dan juga closing statement nanti saya minta Pak Suwardi, Pak Agus closing statement tapi singkat saja. Sekarang Mbak Aliza dulu, silakan. Ya, saran saya buat para pelaku UMKM, ya, terutama karena kami dari UMKM, tidak usah takut ya, ragu nanti bagaimana atau nanti ada apa, nanti begini, enggak. Semua dimudahkan untuk perizinan itu. Karena Yogyakarta memang benar istimewa, memperhatikan banget UMKM dari bawah, dari sangat bawah pun itu jadi dimudahkan. Jadi tidak sulit lah. Itu buat para pelaku UMKM-nya. Terus kalau buat dinas terkait, pemerintah juga itu tadi setelah go to kampus, go to desa mungkin itu karena PR-nya banyak Pak, saya masih di sana masih menjerit-jerit itu saja tidak banyak. Dan kalau untuk Pak Dewan sendiri masih banyak Pak UMKM yang belum terjamah, mudah-mudahan anggarannya bisa juga buat teman-teman semua. Itu aja. Baik. Makasih. Terima kasih Mbak Aliza. Kembali lagi Pak Suwardi, singkat saja ada ini sampaikan untuk closing statementnya. Singkat padat jelas Pak. Pertama saya memberikan apresiasi kepada para UMKM yang punya semangat untuk maju gitu.
Pak Agus juga saya memberikan ucapan selamat atas kinerjanya yang selalu mendampingi masyarakat. Sesuatu yang sudah baik lanjutkan terus gitu ya, lanjutkan terus. Mari kita bekerja sama yang sinergis dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ya. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan secara merata. Jangan sampai ada UMKM yang masih merasa termarginalisasi. Gitu ya. Jadi semangat Kang Warti sebagai anggota dewan adalah seperti itu, agar ke depan kemudian memang pertumbuhan ekonomi di Jogja ini akan lebih cepat bisa kita arahkan dari melalui sektor jasa. Kami yakin tuh jasa ini nggak pernah lepas dari perizinan ya. Saya pikir begitu dari sisi anggaran dan sisi jangkauan kami sepakat untuk bisa menampung aspirasi masyarakat juga aspirasi mitra kerja. Baik, gitu. terima kasih Pak Suwardi. Pak Agus silakan singkat saja tadi Pak. Tadi sudah dijelaskan berbagai kinerja indikator yang ada terkait dengan masalah kualitas pelayanan perizinan ya. Alhamdulillah untuk DIY bisa dikatakan sudah sangat baik, tapi bukan berarti ini mengendorkan semangat niat kami untuk senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan perizinan. Mudah-mudahan termasuk tadi memperluas jangkauannya, tidak hanya Gus to kampus tapi Gus to kelurahan atau Gus to desa. Tentu ini nanti akan bisa kita laksanakan dengan baik dengan kerjasama semua pihak. Tidak bisa kami bekerja sendiri. Semua itu akan berjalan dengan baik. Pihak-pihak terkait harus sama-sama. Ini tugas dan tanggung jawab kita bersama. Oke, gitu. baik. Terima kasih Pak Agus, Pak Suwardi, dan juga Mbak Aliza. Dan tentunya untuk teman-teman UMKM, mari kita bersama-sama kita naik kelas bareng. Izinnya sangat mudah seperti itu. Kayaknya memang sudah dibukakan jalan ya. Oke, baik. Terima kasih pemirsa, dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga terima kasih untuk yang sudah mendukung acara kita hari ini, yaitu Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan juga Lovis Sofa. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber kita. Sukses untuk kita bersama. Akhirnya saya Artika Amelia pamit dari Jogja Invest. Sampai jumpa.